Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Ori Dwi Oktanur. Di video kali ini Ori akan menganalisis cerpen yang berjudul Menjemput Impian yang Tertunda, karya Pestauli Pangaribuan. Impian. Hatiku tertegun jika berbicara mengenai hal yang satu ini. Takutnya setengah mati jika membicarakannya, apalagi melihat kenyataannya yang sungguh mengerikan bagiku. Impian yang selama ini aku punya dan hampir seluruh jiwa dibuatnya merana karena ia tak kunjung merubah menjadi kenyataan dan malah dengan setianya hanya menjadi seonggok impian yang hanya tersimpan di otakku saja. Masa kecilku ditemani dengan sejuta impian, mungkin judul sebuah buku Sang Pemimpi milik penulis favoritku, Adria Hirata, tepat dengan diriku, sebuah impian yang lahir dari seorang perempuan kecil yang berasal dari sebuah kampung terpencil di sebelah utara Tapanuli, Sumatera Utara. Tepatnya di suatu desa sederhana, namanya adalah Borbor ya. Borbor, dan mungkin letak desaku ini tidak akan ditemui di Google Maps. Hehehe. Namanya yang begitu unik yang belum pernah aku dengar dari sekian juta nama di muka bumi ini. Akan tetapi itulah desaku, tanah kelahiranku, desa yang jauh dari kebisingan kota. Desa yang begitu nyaman, dan desa itu juga ikut andil dalam melahirkan anak-anak bangsa Indonesia dengan berjuta impian yang mereka bawa, dan mungkin salah satunya adalah aku. Ya, aku. Hanya saja aku tidak seberuntung mereka yang punya impian yang sama, dan lambat laun aku turut menyaksikan mimpi mereka sudah menjadi sesuatu yang nyata. Tidak seperti mimpiku yang asyik, menggantung dan hanya menjadi bayang-bayang di hidupku. Impian yang harus melekat dan mengikuti seolah tidak mau pergi sebelum ia berubah menjadi sesuatu. Andai aku bisa berlari, memutar waktu, mengulanginya kembali, maka aku akan memperbaikinya semampuku. Tapi apa dayaku, semua di luar kekuatanku, semua di luar batas kemampuanku. Tetapi betapa sadarnya aku ada yang lebih tahu semua tentang impianku, dan ia menyaksikan semua impian-impianku yang akhir-akhir ini mulai kabur, bahkan mungkin sudah mulai berlalu. Mengecap bangku kuliah memang sempat kurasakan, dan seperti teman-teman lainnya, aku sangat senang dan sangat bergairah menjalani awal-awal masa perkuliahanku itu. Meskipun pada akhirnya aku tidak lulus ke universitas negeri di kotaku, tetapi yang kurasakan saat itu adalah semangat yang meluap-luap dengan semangat 45, atau mungkin jika ada satu tingkat lagi di atas semangat 45, mungkin itulah semangatku waktu itu. Nah, dari tema cerpen Menjemput Impian yang Tertunda adalah sebuah impian yang sangat tertunda dan sempat tertunda namun kembali diwujudkan. Alur dari cerpen ini yaitu menggunakan alur campuran atau maju mundur, karena di awal paragraf cerpen tersebut penulis menceritakan kehidupannya yang sekarang. Kemudian dimulai dari paragraf 6, penulis mulai menceritakan pengalaman terdahulunya sehingga beliau bisa seperti sekarang. Mengecap bangku kuliah memang sempat kurasakan, dan seperti teman-teman lainnya, aku sangat senang dan sangat bergairah menjalani awal-awal masa perkuliahanku waktu itu. Meskipun pada akhirnya aku tidak lulus ke universitas negeri di kotaku, rangkaian kata waktu itu membuktikan bahwa penulis menceritakan masa lalunya. Di akhir paragraf penulis menceritakan dan tokoh dan penokohan tokoh dari cerpen Menjemput Impian yang Tertunda adalah aku, ibu tokoh aku, ayah tokoh aku. Penokohan tokoh yang berperan sebagai aku yaitu diperlihatkan dengan cara yang pertama, yaitu perilaku, dibuktikan dengan bagaimana cara menghadapi segala sesuatu. Cara yang kedua yaitu lingkungan kehidupan pikiran tokoh, dibuktikan dengan penggambaran lingkungan hidup tokoh dan cara pemikirannya. Berikut adalah watak dari tokoh aku, yaitu baik, penyabar, pantang menyerah. Penokohan dari tokoh ibu, tokoh aku, yaitu dengan cara menyebutkan secara langsung, dibuktikan dengan perkataan tokoh aku, wanita tegar yang pernah aku kenal. Tokoh yang ketiga ayah, yaitu tokoh aku tidak terlalu jelas cara penokohan dan bagai wataknya. Latarnya ada latar tempatnya di kos, desanya, dan latar waktu terdapat yaitu
pada masa sekarang dan ketika tokoh aku masih kuliah. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Dibuktikan dengan tokoh aku yang mengalami sebuah peristiwa dalam cerpen tersebut. Amanat dari cerpen tersebut adalah sesusah apapun keadaan sosial kita harus tetap memperjuangkan impian kita. Penyesalan itu selalu datang di belakangan. But you won't see me break. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, but my glass of champagne, and you know